countdown tapi naik ya? Turun dong. Ya, Tangerang Selatan baru saja menggelar pemilihan kepala daerah dan hasilnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Tangerang Selatan sendiri belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh KPU. Baru sekitar 60,28% pemilih di Tangerang Selatan berpartisipasi dalam pilkada tanggal 9 Desember lalu. Tak ingin kejadian ini terulang di pilkada berikutnya, PSI berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan pemilih muda, meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam gelaran pemilu dan juga pilkada. Saya Adrian Syahsuarso, selamat datang di diskusi publik yang dipersembahkan oleh DPC PSI Ciputat dengan topik meningkatkan partisipasi pemilih muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk bro dan sis semua. Apa kabar? Selamat datang sekali lagi di diskusi publik yang digelar oleh DPC PSI Ciputat. Yang kali ini mengambil topik yaitu tentang meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Ini berkaitan dengan hasil ya dari Pilkada Tangerang Selatan beberapa hari lalu yang tampaknya belum begitu menggembirakan, karena hanya diikuti oleh 60,28% dari total pemilih itu sendiri. Sudah bersama saya ada juru bicara DPP PSI, Sis Dara Nasution yang terhubung melalui layanan streaming Zoom. Selamat sore Sis Dara. Sore bro, halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, dan di samping saya juga sudah hadir salah seorang dosen komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara, Bro Fahri Dinansyah. Manggilnya bro juga nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa dong. Oke, selamat sore Bro Fahri. Halo bro, sore. Baik, sore. Sis Dara, Bro Fahri, hari ini kita mau sedikit bahas tentang gimana ya caranya meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu, supaya nih dalam pemilu yang akan datang, pilkada yang akan datang, tingkat partisipasi terutama dari pemilih mudanya ini bisa meningkat. So sebetulnya aku ke Bro Fahri dulu deh. Menurut Bro Fahri, apa sih kira-kira yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih nih ya? Kita bicara general dulu nih, pemilih di pilkada Tangsel deh kemarin gitu. Kira-kira dropnya itu atau rendahnya itu kenapa nih bro? Oke, thank you bro Adrian. Gini, jadi secara konsep ada beberapa hal yang membuat orang itu tertarik untuk mengikuti election atau pemilihan gitu. Baik itu pilpres maupun pilkada. Tergantung dari apa? Tergantung dari politisi-politisi yang ikut dalam kontestasi, ya kandidat dalam kata lain, atau juga orang-orang yang meramaikan dari kontestasi itu gitu. Nah yang jadi masalah beberapa pemilihan umum termasuk pilkada ya pemilu kada itu politisi yang tampil di hadapan publik belum begitu menarik perhatian. Kalau kita lihat ada tapi Tangsel sebetulnya menarik loh bro. Oke, menarik dari sisi politis ya. Mungkin karena Bro Adrian ini politisi gitu ya. Memahami saya CFO bro. Orang-orang yang ikut dalam kontestasi ini memang secara politik menarik. Ya, ada yang anaknya wakil presiden, ada yang keponakannya menteri, betul. Ada yang satu lagi siapa? Keponakannya mantan gubernur. Mantan gubernur itu. Jadi secara politis sangat menarik. Bagi siapa? Bagi politisi. Tapi bagi publik secara umum, itu seperti apa sih yang biasanya diinginkan atau pengen dilihat lebih menarik oleh mereka. Secara konsep nih ya, saya mungkin bisa sebutkan dari Peti bilang bahwa ada 4 komponen komunikator politik yang menarik buat publik. Peti itu siapa bro? Peti itu salah satu ahli komunikasi politik gitu baik. ya. Nah itu dia bilang ada 4 komponen, yaitu credibility, ya, orang yang menjadi komunikatornya punya kredibilitas yang tinggi. Ya, tentu kalau kita lihat semua kandidat-kandidat, wah kelihatannya kredibilitasnya tinggi, tapi apakah dia punya attractiveness? Ya, atraktif atau enggak? Ya mungkin bagi pemilih muda salah satu atau 2 kandidat yang memang usianya masih muda itu punya attractiveness yang cukup baik gitu ya. Seperti mungkin bisa sebut aja Saraswati ya yang masih
usia, dari segi usia mungkin masih masuk kepada pemilih muda, lalu juga ada Pilar Saga yang juga masih muda, itu cukup atraktif, ya oke gitu. Tapi ada nggak similarity-nya, kedekatannya? Bahasa lainnya komunikasi itu proximity. Ada nggak sih yang mereka akamsi gitu, anak kampung sini dalam konteks Tangsel, ada nggak yang bener-bener orang Tangsel gitu? Ya mungkin ada beberapa kandidat yang orang Tangsel ya, saya tahu lah ada yang orang Tangsel asli, tapi dia publik tahu nggak dia orang Tangsel asli gitu ya? Nggak banyak yang tahu. Dan terakhir power, punya kekuatan apa enggak? Ya power itu sebagian punya karena ada yang mantan sekretaris daerah, sekda, atau ada yang juga mantan wakil wali kota. Mereka Incumbent ya incumbent. Mereka tentu punya power, tapi yang lainnya apa nih? Similarity yang kurang. Attractiveness mungkin yang kurang juga. Kurang yang anak muda, kurang merangkul publik-publik yang lebih muda. Kelihatannya seperti itu, Bro Adrian. Jadi kurang menarik bagi para pemilih untuk menentukan siapa nih yang akan jadi pemimpin kita di masa depan, itu karena memang tidak ada bonding itu sendiri gitu ya kira-kira. Betul sekali ya. Jadi bonding antara si kandidat itu kurang ke publik. Tapi sebenarnya ada jembatan, harusnya ada jembatan yang bisa menghubungkan mereka. Nah, jembatan itu yang bisa disebut sebagai komunikator politik ya, atau humasnya masing-masing kandidat atau humasnya KPU itu saya rasa belum bekerja cukup baik. Mereka melakukan sosialisasi, iya nggak? Iya betul, tapi nggak engage. Ya, tidak mengikat kepada si pemilih-pemilih muda itu. Oke, Sisdar, kalau kita lihat kemarin di Pilkada kan tidak cuma terjadi di Tangerang Selatan ya, tetapi di beberapa kabupaten, kota, dan juga provinsi lainnya di Indonesia. Dan rata-rata memang tingkat partisipasi dari pemilihnya juga tidak terlalu besar begitu. Nah, menurut Sisdara sendiri ini apa ya kira-kira main reason ya dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 9 Desember lalu? Ya, terima kasih Bro Adrian. Menarik sekali tadi paparannya Bro Fahri. Tapi saya juga mau nambahin, yaitu kita jangan lupa bahwa kita melakukan pilkada yang serentak di tanggal 9 Desember itu adalah dalam kondisi COVID. Iya nggak sih? Dan lagi pandemi, dan saya baru lihat nih, tadi sempat lihat risetnya sedikit, ternyata memang Pilkada Tangsel ini tahun ini golputnya 41% ya. Tapi saya lihat 2015 kemarin ternyata yang golput juga 42%. Lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Jadi bingung juga nih kalau kita mau nyalahin COVID, loh ternyata bukan itu gitu kan. Nah, saya mau ngomong secara keseluruhan juga, memang Indonesia ini kayaknya memang dalam hal pilkada dia COVID ini dianggap sesuatu yang apa ya, bukan merupakan ancaman yang begitu berbahaya gitu. Jadi boleh dibilang masyarakat kita itu ternyata cukup optimis gitu dengan adanya COVID dan tetap melakukan si pilkada ini gitu. Ini terlihat dari misalnya pada saat bulan November kemarin SMRC itu survei kan, ditanya kalau misalnya kita pilkada pada saat COVID tetap mau datang nggak? Itu 83% loh bro, dari mereka itu ngaku akan ikut memilih di pilkada. Ternyata optimis itu ya Sisdar ya di luar ya? Nasional. Nah, terus ternyata abis itu kan sebelum pilkada, setelah pilkada SMRC evaluasi lagi tuh. Ternyata setelah di survei lagi setelah pilkadanya, ternyata memang partisipasinya cukup tinggi juga, sekitar 76% warga yang tinggal di daerah pilkada benar-benar ikut memilih pada 9 Desember 2020. Yang tidak ikut memilih itu 24%, itu pun alasannya tahu nggak kenapa? Apa alasan terbesar orang nggak memilih? Kita pikir kan dia nggak memilih karena takut corona kan. Ternyata dari 24% itu cuma 6% yang beralasan takut corona, yang terbesar 47% atau 11% dari populasi pemilih itu alasannya sedang di luar kota, bro. Jadi bukan justru corona gitu. Iya. Jadi yang takut corona itu hanya sekitar 6% dari populasi yang tinggal di daerah pilkada. Jadi itu yang menjelaskan kenapa partisipasi pilkada kita, kalau kita pakai konteks COVID ya, itu kita harus
ini mengapresiasi karena ternyata cukup tinggi gitu. Orang khawatir dengan virus, tapi di sisi lain mereka percaya bahwa KPU dan para petugas ya itu secara umum dapat menegakkan protokol kesehatan di hari H. Jadi misalnya sepengamatan mereka ditanya, apakah pada saat memilih kamu perhatiin orang-orang pakai masker nggak? 96% bilang iya pakai masker, 97% bilang iya menjaga jarak secara fisik. Begitu juga petugasnya, di atas 95% angkanya. Jadi memang meskipun ketakutan itu ada, ketika ditanya mereka 72%, iya kita takut dengan penularan COVID. Namun meski khawatir, ternyata mereka umumnya percaya bahwa protokol kesehatan dapat ditegakkan dan mendorong tingkat partisipasi yang tinggi. Nah, tapi ada juga satu hal yang mesti digarisbawahi nih. Orang-orang yang berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan, umumnya dia merasa lebih khawatir tertular COVID-19 dibanding kelompok warga lainnya. Nah, saya nggak tahu nih Tangsel masuknya daerah mana nih, apakah banyak yang berpendidikan tinggi dan wilayah kota sehingga merasa khawatir tertular COVID-19 atau enggak. Tapi melihat data dari tadi, saya balik lagi ke data kita yang awal bahwa ternyata golputnya lebih tinggi yang 5 tahun lagi, kok kayaknya bukan gara-gara COVID gitu ya. Nah, kalau ya, lanjut, halo? Ya, dilanjut sis. Iya, jadi kalau bukan karena COVID, terus apa dong gitu kan. Dan di negara-negara lain juga kita lihat ternyata di beberapa negara kan pilkada juga cukup banyak kok yang memang tetap voters turnout atau golputnya itu turun ketika dia pandemi. Kayak misalnya di Polandia, South Korea, Sri Lanka itu semuanya lebih tinggi justru orang memilih ketika COVID. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata bro, risetnya bilang di anak-anak muda, ini penelitian di Amerika sih baru habis US election, mereka tuh bilang, risetnya bilang bahwa ternyata ketika COVID ini terjadi, orang-orang itu justru merasa politik itu semakin penting perannya di kehidupan mereka masing-masing gitu bro, terutama untuk anak muda. Jadi selama ini kan kita kayaknya nggak kebayang ya politik itu buat apa sih gitu kan, politik itu apa sih perannya di hidup kita. Kadang kita ngerasa anak muda aduh ngawang-ngawang banget yang ngisi politik itu orang-orang tua gitu. Tapi ternyata ketika ada pandemi COVID, hikmahnya adalah orang-orang jadi tahu nih, wah kita nih masalah testing, masalah kita dapat ventilator atau enggak, masalah gimana negara kita ini serius nggak nanganin COVID, itu tuh ternyata urusan politik ya. Dan orang-orang di sana, anak mudanya mulai ngeh tuh bahwa mereka kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang mereka cintain yang meninggal, mereka nggak bisa pergi ke tempat-tempat atau acara yang mereka pengen gitu ya, Coachella dan lain-lain. Itu ternyata gara-gara orang-orang yang duduk di kekuasaannya nggak melaksanakan tugasnya dengan benar gitu. Jadi pilih yang 4 tahun itu ya. Jadi justru ada hikmahnya ini COVID ini kalau di dalam hal itu gitu ya, dalam hal partisipasi anak muda ke politik, justru COVID ini jadi kayak membuka pintu batin, membuka mata anak-anak muda bahwa memang politik itu matters di kehidupan mereka. Okay. Tapi sis, itu kan based on research di luar ya, di US bahwa karena COVID-19 ini justru awareness dari anak-anak muda soal politik itu meningkat. Tetapi kalau tadi aku dengar dari data si SMRC yang sis Dara sampaikan, cukup banyak publik yang akhirnya tidak ikut dalam pilkada itu ternyata memilih untuk liburan. Nah, yang mana sebetulnya liburan ini cukup identik dengan anak-anak muda gitu kan, yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda adalah liburan. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak-anak muda seapatis itu tidak melakukan, tidak memilih tidak ikut serta dalam pilkada dan memilih liburan, atau ada hal lain nggak sih yang membuat para orang-orang yang memilih liburan ini dibanding ikut pilkada? Ya. Jadi itu satu hal ya tentang COVID dan liburan, dan kita juga nggak tahu nih apakah yang liburan anak muda atau enggak, itu nggak terungkap kan di surveinya. Tapi saya sih dalam hal ini lebih setuju sama yang dibilang oleh
eh, Bro, Fahri. sorry ini putus tadi sinyal saya ini, Bro Fahri. Yang dibilang Bro Fahri bahwa jangan-jangan para kandidat ini yang nggak bisa relate, nggak bisa kasih sesuatu yang lebih apa ya, membuat orang-orang anak-anak muda itu ngerasa memang itu gitu concern-nya. Nah, saya balik lagi ke riset bahwa ternyata apa sih masalah utama anak-anak muda kalau ditanya concern-nya itu apa sih di hidup ini di Indonesia gitu ya. Dan ternyata yang pertama concern anak muda itu adalah mencari pekerjaan. Ini memang surveinya sebelum COVID ya, tapi saya bayangkan dengan COVID seperti ini yang banyak anak muda yang kehilangan pekerjaan, concern mencari pekerjaan ini tentu jadi hal yang lebih tinggi lagi gitu kan. Pasti mereka inginnya mencari pekerjaan. Yang kedua itu adalah soal biaya hidup. Yang ketiga soal pendidikan. Dan selanjutnya itu tentang mempunyai tempat tinggal atau enggak. Jadi memang concern-nya itu sesuatu yang real gitu, yang konkret, yang mereka hadapi sehari-hari. Nah, tantangannya adalah apakah memang si para kandidat ini sudah cukup menyuarakan concern ini apa belum di kampanye-kampanye mereka gitu kan. Dan jangan salah, kita menyuarakan concern itu satu hal gitu kan. Oke, kita bilang kita peduli pekerjaan, peduli pada pendidikan dan lain-lain, tapi dalam politik itu kan kita harus sadar juga bahwa nggak semua orang tiap hari engage dengan politik seperti kita, ya nggak sih? Kita tiap hari ngomongin politik ya karena kita orang-orang parpol gitu kan. Tapi kita juga harus sadar dan aware bahwa orang di luar sana masalah hidupnya juga udah banyak. Jadi ya mereka memang nggak ngikutin politik setiap hari kayak kita. Jadi dengan kata lain kita nggak bisa gitu berkomunikasi dengan mereka juga cuman kasih data, kasih sesuatu yang oke, kita akan memperjuangkan tanpa benar-benar atau dengan cara teknokratik gitu ya, tanpa benar-benar sebenarnya menyentuh apa yang dinamakan emosi mereka gitu. Jadi pada dasarnya ini agak masuk ke konsep dikit ya, orang kan selalu bilang bahwa pemilih itu rasional, pemilih itu bisa menghitung sendiri kurang lebihnya apa dari setiap kandidat dan lain-lain. Tapi justru teori-teori politik ke belakang gitu itu lebih menekankan bahwa para voters itu ternyata lebih dominannya mereka itu emosional gitu. Lebih itu kenapa kita ngelihat kan ada banyak pemimpin-pemimpin populis, ada banyak pemimpin-pemimpin yang membawa sentimen-sentimen rasis dan primordial yang pada akhirnya masuk gitu kan, yang pada akhirnya menang gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan symbolic politics. Jadi politik yang menggunakan simbol-simbol. Jadi nggak bisa kita tuh cuman ya udah ngomong teknokratik, kita akan sediain lapangan kerja berapa gitu. Tapi trennya sekarang adalah di dunia politik memang harus menggunakan komunikasi yang bisa memicu perasaan marah, perasaan jijik, takut, antusiasme, harapan ataupun empowerment dari para anak-anak muda ini gitu. Jadi ini otokritik juga sih bro buat kita di parpol gitu ya. Kita kan merasa oh kita progresif, oh kita ini paling deket sama anak-anak muda. Tapi tantangannya sekarang adalah gimana kita benar-benar yaitu bisa menyentuh sisi-sisi emosional itu tadi gitu. Karena apa ya di tengah saya jadi ingat yang dibilang sama dosen di kampus, dia bilang di tengah pandemi ini orang semua anxious, orang semua resah dan pada akhirnya ya memang gampang buat kita untuk menyalahkan kondisi itu kepada orang yang berbeda dari kita gitu. Jadinya ngeblame kayak di UK itu yang diblame pada akhirnya imigran gitu kan. Di Amerika juga sama gitu. Jadi dalam kondisi-kondisi ketidakpastian kayak gini kita tuh sebenarnya rame-rame nyari kambing hitam gitu. Terus jadinya diarahkan ke ya udah orang-orang yang beda dari kita. Nah, itu tren sekarang di dunia yang sekarang ini. Nah, tantangan kita adalah kalau kita beneran progresif, kita harus mengcounter dengan cara yang sama gitu ya, juga membangkitkan emosi, tapi bagaimana kita bisa membangkitkan emosi-emosi yang lebih positif tadi, seperti antusiasme, harapan, sama empowerment.
Gitu sih bro. Oke, Bro Fahri, tadi kalau Sisdara bicara soal apa ya, sudah lumayan banyak nih blaming gitu ya terkait dengan preferensi politik seseorang. Nah, apakah kemudian hal itu juga menjadi salah satu reason nih bagi anak-anak muda kayaknya daripada gue dibully gitu ya, mendingan gue nggak ikut-ikutan soal politik deh gitu. Eh, Apa ya, preferensi seperti itu ada nggak sih dalam kondisi real di masyarakat, terutama anak-anak muda ya? Oke, di Indonesia memang memang itu masih kejadian bro. Apalagi di apa ya, di kalangan anak muda gitu ya. Ya taruhlah kita masih usia muda gitu di usia ini. Yang sebenarnya banyak sekali challenge-challenge atau tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita punya satu pilihan. Ya, orang luar pasti akan mempertanyakan, nah, kenapa sih lo pilih partai ini, kenapa sih lo pilih kandidat ini, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, ya. Orang yang lo pilih atau partai yang lo pilih ini kan sebenarnya begini-begini, ya pokoknya yang negatif-negatif semua dikasih tahu. Ya pasti dia ngeblame pilihan kita. Kita juga apa yang kita lakukan kepada mereka? Kita juga bisa menyalahkan pilihan mereka gitu. Nah Jadi itu yang bikin orang jadi takut. Iya, jadi orang males dengan politik. Apa sih ini politik malah bikin orang berantem gitu. Itu kejadian yang memang real terjadi di Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Saya mau kasih salah satu studi kasus gitu ya. Tadi si Dara sempat menyinggung soal US election. Ini juga di Amerika Serikat gitu ya, tahun 2020 partisipasi pemilihnya juga meningkat gitu ya. Mungkin salah satu yang menjadi latar belakang adalah si Dara ceritain tadi gitu soal pandemi, terus ngerasa wah ini Trump ini salah nih penanganannya, maka gue nggak mau pilih presiden kayak Trump lagi gitu ya. Jadi pilih yang salah satunya lagi. Makanya mereka tertinggi sepanjang 120 tahun hingga 72% tingkat partisipasi pemilihnya yang menurut analisis saya gitu ya, yang saya lihat gitu di banyak media, baik media massa maupun media digital, itu di Amerika Serikat banyak menggunakan dalam tanda kutip endorser ya. Tapi yang influencer tidak gitu. Influencer, endorser apapun itu ya. Kita bisa sebut juga ambasador. Yang jadi ambasadornya untuk election itu siapa? Selebritas ya. Mungkin waktu US election kita banyak ngelihat, oh ini selebritas yang kalau di Instagram mungkin ngikutin beberapa selebritis, dia kasih lihat I voted gitu ya, I voted gitu ya. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah Selena Gomez ya. Ya saya sempat lihat gitu ya, dia dengan bangganya nulis pilihannya lalu pakai pin atau stiker, dan itu saya heran, apakah iya selebriti di sana dibagikan stiker gitu ya. Okay. Itu kayaknya salah satu cara yang menarik gitu ya, menarik supaya orang-orang melihat bahwa wah ini selebritas aja vote, kenapa gue enggak? Selebritas aja punya alasan buat vote, yang dia sudah sibuk dengan agendanya masing-masing, dia mau vote. Kenapa saya enggak gitu ya? Walaupun dia mungkin tidak memberikan visual bahwa dia memihak ke kanan atau ke kiri, tapi dia vote gitu. Yang penting dia vote. Nah ini banyak terjadi di US election. Indonesia bisa nggak itu kayak gitu? Salah satu faktor yang menyebabkan tingkat partisipasinya menjadi tinggi. Tinggi, betul gitu ya. Indonesia bisa nggak kayak gitu menurut Bro Adrian? Harusnya bisa. Kalau selebritasnya itu semacam di endorse oleh pemerintah atau KPU. Tapi nanti justru selebritasnya itu dimusuhin. Nah, that's why. Nah, ini saya juga bisa menjabarkan analisis saya dari case di Indonesia. Indonesia bisa kayak gitu, tapi challenging banget. Pertama, karena buat anak muda, buat anak muda, politik itu masih nggak asik. Ya. Okay. Tadi kita cerita soal politik bikin berantem gitu ya. Bahkan ketika sudah ada PSI gitu ya, partai politiknya anak muda aja gitu ya, anak muda masih ngelihat masih berantem ya, masih ngapain gue pilih, sama aja katanya begitu ya. Padahal kalau di dalamnya mungkin tahu seperti apa itu. Yang kedua,
selebritas atau figur publik di Indonesia itu masih malu-malu memberikan dukungan karena dia takut ya, khawatir memengaruhi karirnya. Mempengaruhi karir, dimusuhin sama fansnya. Betul, ya kita lihat kemarin ada beberapa artis yang memberikan dukungan ke salah satu kandidat, ini langsung dihujat gitu ya sama netizen yang maha benar itu ya. Terus yang ketiga ada lagi, sosialisasi masih terbatas menunaikan administrasi. Ya, padahal bisa lebih atraktif. Buat KPU itu sosialisasi enggak, iya mereka sosialisasi, tapi administratif aja supaya memenuhi kewajibannya. Padahal bisa lebih atraktif. Jadi buat anak-anak muda nggak ada kesannya buat mereka Iya, gitu ya. mereka nggak attracted karena memang sosialisasinya ya secara administratif aja. Gue nggak tertarik dengan sosialisasi KPU, gue nggak tertarik dengan sosialisasi yang dilakukan oleh para kandidat. Event itu kandidatnya ada 3 misalnya di Tangsel, atau ada 4 atau 5, ya nggak atraktif gitu. Kemudian di kalangan anak muda ini yang masih kencang adalah di kalangan kita semua gitu. Gerakan golput lebih kencang, kayak kencang banget kita mendengar bahwa katanya siapapun yang terpilih nggak akan mengubah apapun. In fact, faktanya gimana bro? Masuk akal nggak? Coba gue tanya dulu. Enggak sih harusnya. Nggak masuk akal, Iya. tapi buat kebanyakan anak muda bener. Ketika ini membuktikan gitu ya, Pak Jokowi akhirnya memilih menteri-menterinya dari lawan politiknya. Sama nggak? Mengubah sesuatu nggak gitu? Ya itu fakta yang logik gitu ya. Padahal mungkin ya secara politik, secara pemerintahan itu memberikan dukungan yang baik gitu ya. Artinya positif gitu. Tapi anak muda ngelihat ini sama aja, ngapain gue pilih, gue jadi kampret, jadi cebong, sama aja gitu ya. Itu sama semua. Tapi buat anak muda ya ngelihat hal yang dia lihat gitu ya. Logika politik lain lagi, tapi dia melihat logika yang terlihat di publik. Dan yang ketiga, ya, sama yang Sis Dara omongin tadi, soal libur saat pemilihan. Ketika pemilihan umum, pilkada maupun pemilu itu tanggal merah, buat anak muda, libur saat pemilihan ya waktunya liburan, itu saatnya gue free time gitu. Gue nggak peduli dengan apapun agenda pemerintah gitu. Yang penting ada tanggal merah gue liburan aja gitu. Itu challenge yang terjadi di Indonesia bro, kira-kira seperti itu. Oke. Terus cara efektif ya menurut Bro Fahri ya, cara efektif untuk bisa nge-guide voter-voter muda ini gimana dong jadinya? Ya mau nggak mau orang-orang yang ada di dalam yang melakukan administrasi tadi, ya let's say KPU, humasnya KPU yang memberikan sosialisasi, itu harus anak muda juga. Biar dia tahu apa sih yang kira-kira diinginkan oleh anak muda. Apa sih yang atraktif gitu ya buat anak muda. Cara-cara kreatif melalui media sosial, melalui TikTok even ya. Oh iya. Melalui Instagram, Facebook mungkin udah ditinggalkan, melalui Twitter ya. Bahkan ketika ada tweet war, itu akan menarik perhatian anak muda. Atraktif nggak? Wah atraktif, seru nih tweet war gitu ya di Twitter. Ini akan membuat dia berpikir, kalau gue milih akan seperti apa ya? Kalau gue nggak milih akan seperti apa ya? Yang penting menarik perhatian dulu. Masalah dia nanti mau pilih siapa itu belakangan. Oke, Sisdar, kalau tadi Bro Fahri bicara soal salah satu faktor ya yang membuat partisipasi pemilih di Amerika Serikat meningkat itu adalah penggunaan dari influencer. Nah, menurut Sisdar sendiri di Indonesia penggunaan influencer ini menjadi salah satu cara yang efektif nggak sih untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama anak-anak muda? Jadi memang penggunaan influencer ini itu berpengaruh karena dia berperan untuk membuat voting atau memilih pergi ke TPS itu jadi sebuah norma sosial gitu, bro. Jadi kayak keren gitu ya. Semua orang voting nih, artis gue voting nih. Jadi kan normanya kalau lo nggak voting lo nggak keren gitu. Jadi emang ada gitu. Riset-risetnya juga bilang bahwa ya untuk kamu bahasa Inggrisnya nudge, tapi bahasa Indonesianya itu kamu mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mau gitu ya, atau ogah-ogahan. Nah kita sebenarnya bisa pikirin cara-caranya tuh, itu kan inti dari behavioral economics approach gitu. Jadi ngelihat
perilaku orang itu dalam dia membuat keputusan apakah dia voting, apakah dia liburan, apakah dia kemana, itu ada caranya sebenarnya. Nah, dengan membuat satu perilaku ini jadi social norm, itu sebenarnya kita bisa gitu meningkatkan partisipasi orang ke situ, termasuk dengan kita meng-hire atau minta tolong atau menggerakkan influencer untuk mengendorse kandidat-kandidat dan memang untuk mau pada akhirnya ngajak orang voting kayak Taylor Swift dan lain-lain. Itu memang kejadian karena di US itu kan konteksnya orang kayak udah enak banget ya sama Trump, jadi orang-orang kayaknya udah deh apapun akan kita lakuin, yang penting nih presiden diganti gitu. Nah kalau di Indonesia memang saya setuju banget tadi yang dibilang sama Bro Fahri bahwa artisnya nih yang masih malu-malu gitu ya. Ini saya sharing dikit aja, mungkin teman-teman di sini kalau kita minta, jangankan buat nge-endorse pemilu gitu, kadang kita minta untuk ngisi acara di kita aja mereka masih mikir-mikir, tapi kan kalian parpol gitu. Jadi memang ada keengganan yang universal gitu ya pada dunia politik, pada partai politik yang mungkin ini salah kita bareng-bareng juga gitu selama bertahun-tahun mereka udah ngelihat gitu ya, nggak cuma artis, masyarakat pada umumnya juga udah ngelihat nih parpol pada ngapain sih gitu kan. Nah itu yang bikin jadinya susah tuh kalau untuk kita mau mengandalkan si artis-artis ini untuk pada akhirnya dukung kita gitu. Di PSI mungkin kemarin udah ya beberapa tuh kita sangat appreciate juga tuh, ada Bro Ernest Prakasa, ada Mas Hanung Bramantyo dan lain-lain, itu juga udah termasuk apa ya, seleb-seleb yang jarang lah gitu mau pada akhirnya endorse kita. Nah tapi sebenarnya untuk membuat itu social norm itu nggak harus artis sebenarnya gitu. Jadi simply kalau di luar negeri juga ya, ini balik lagi, mereka itu kadang pakai peer pressure, pakai tetangganya. Jadi di sana tuh ada satu eksperimen, jadi mereka dikirimin pemberitahuan gitu ya, mungkin KPU-nya sana ngasih pemberitahuan, voting ya gitu. Terus mereka sekalian ngasih list siapa tetangganya yang voting, siapa yang tetangganya nggak voting tahun lalu gitu. Jadi membuat ini tuh sesuatu yang jadi public record gitu. Nah orang-orang di sana itu jadi kayak, wah tetangga gue tahu gue nggak voting gitu, atau ya si ini nggak voting kemarin. Jadi kalau misalnya ada calon yang bagus tapi nggak kepilih, orang-orang tuh tahu gitu kan, kayak oh mungkin gara-gara si itu kemarin nggak voting, lu golput sih, makanya kemarin kita dapat pemimpin yang kayak gitu kan. Nah cara-cara kayak gini ini meningkatkan peer pressure di voters itu gitu loh. Jadi mereka ngerasa oh sungkan nih kalau kita nggak voting, sementara semua orang voting di situ gitu. Nah di percobaan ini tuh voters turnout-nya itu meningkat tuh dari 29 ke 38% gitu. Cuman masalahnya di Indonesia balik lagi, kalau misalnya mau dibuat seperti ini, saya sih kebayang bakal ada tuh orang-orang nyinyir yang kayak, oh kita kan pemilunya lu berjurdil gitu kan, apakah ini mengkhianati prinsip lu berjurdil dengan kita misalnya buka data, oh di RW sekian yang golput, siapa yang nggak golput gitu ya. Meskipun ada di dalam kerangka yang lebih besar gitu ya bro, ada tujuan lain yang mau kita capai gitu kan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Menurut Sisdara cara yang efektif gimana ya untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih, terutama anak muda nih Sis? Anak muda, iya. Selain cara itu gitu, sebenarnya ada cara yang lebih simpel banget sebenarnya yang juga terbukti menaikkan partisipasi orang, tapi nggak cuman di anak muda tapi keseluruhan. Yaitu sebenarnya kita tuh kan suka oke, kita berencana mau voting, tapi di hari H tuh banyak banget apalah tiba-tiba nggak jadi atau bangun kesiangan, terutama anak muda ya. Saya tuh termasuk orang yang harus ke TPS pagi-pagi gitu kan. Nah, ada lagi caranya yaitu dengan kita implementation intention namanya. Itu tuh sesimpel petugas-petugas tim ses itu sebenarnya harusnya ya bisa nelponin calon-calon pemilih, anak-anak muda dan pemilih pada umumnya, ditelepon dan ditanyain beberapa hal. Misalnya di hari kita voting kemana, hari Kamis ya? Rabu ya. Di hari Rabu itu kira-kira mau ke TPS jam berapa ya?
Terus kalau di TPS nanti mau ke TPS rumah kamu di mana? Di Ciputat. Kamu ke TPS berapa? Mau naik apa ke sana? Lewat jalan mana? Terus sebelum ke TPS mau ngapain dulu sebelum kamu ke TPS? Apa makan dulu, sarapan dulu? Terus Dan jadi insecure nggak sih ditanyain gitu? jadi apa? Jadi insecure nggak sih ditanyain kayak gitu? Jadi Enggak. Ya, gak peduli bro jawabannya apa, mau mereka jawabannya apa gitu ya, tapi ketika kita nanyain dan mereka disuruh memvisualisasikan mereka mau ngapain gitu ya ke sana di hari itu terbukti. Ini bukan kata saya, ini risetnya yang bilang bahwa itu tuh meningkatkan voters participation 10%. Jadi orang tuh perlu dibuat, dia memvisualisasikan, oke, gue akan jelas banget nih rencana voting gue besok akan A, B, C, D, E, F, G, dan kemungkinan dia melakukan itu lebih besar gitu. Jadi kita di sini berusaha untuk mempermudah sistem orang, karena manusia itu kan asumsinya rasional, tapi banyak hal kita nggak rasional gitu. Jadi maksud saya di sini adalah memang harus kita siapkan sistem-sistem assistance yang mungkin teknikal, yang mungkin kita kayak apaan sih gitu kan. Tapi itu ternyata ngebantu orang secara behavioral economics untuk partisipasi dia jadi meningkat gitu. Nah inilah peran tim ses di sini ya untuk menggerakkan dan lain-lain. Itu yang teknikal. Tapi kalau ditanya apa sih sebenarnya yang bisa meningkatkan anak-anak muda lebih mau percaya, lebih mau berpolitik dan lain-lain. Kalau menurut saya sih ini soal bagaimana isu-isu politik itu pada akhirnya bisa relate sih sama anak-anak muda. Kayak misalnya, jujur kita ini, saya ya sebagai yang mudah-mudahan masih muda, kayak agak kaget juga ketika pertama kali ikut pemilu umur 19 pada waktu itu 2014, itu sebelumnya ya kita nggak pernah dikasih tahu gitu kan. Ini kita belajar sih politik apa, tapi pelajarannya lebih ke hafalan gitu kan, trias politika, ada eksekutif, yudikatif, ada legislatif, that's all, kita hafalin tuh satu-satu, hak interpelasi, lalala. Tapi kita nggak pernah beneran tahu bahwa sebenarnya kalau gue vote, kalau gue milih itu apa sih konsekuensinya di hidup kita gitu ya. Sebenarnya apa sih yang akan terjadi kalau kita nggak pilih pemimpin yang benar gitu. Itu kan nggak pernah kita omongin, nggak pernah kita ceritain. Kita juga di lingkungan pertemanan kan nggak ngomongin itu, di keluarga nggak ngomongin gitu. Jadi memang ada keterputusan gitu antara politik dan anak muda gitu. Padahal ini penting banget karena datanya bilang kalau anak-anak muda itu milih dari awal, dia tuh akan kebawa itu menjadi habit atau menjadi kebiasaan dia akan milih ke depannya itu lebih konsisten gitu. Jadi sebenarnya perlibatan anak-anak muda di awal-awal masa dia memilih itu tuh penting banget. Dan yang kedua itu penting juga karena preferensi dia di masa-masa awal pemilihan itu, misalnya dia pilihnya partai yang nasionalis gitu ya, dia tuh akan cenderung ikut tuh sampai dia tua. Pemilihan ideologi dan partisanship dia itu akan ke situ terus gitu, meskipun memang kalau partai kan bisa ganti-ganti gitu ya, tapi bahwa preferensi ideologi dia itu akan cenderung ke bawah sampai dia nanti lebih tua gitu. Jadi memang penting banget pelibatannya. Nah tapi ya tantangannya itu tadi, gimana kita membumikan ya isu-isu politik ini gitu. Nah sebenarnya sekarang itu dengan isu RUU PKS, terus juga isu kemarin yang agak booming itu kan juga KUHP ya, yang sampai semua orang demo besar-besaran tahun lalu sebelum COVID. Nah sebenarnya isu-isu itu kita bisa belajar dari gimana isu-isu itu pada akhirnya bisa memancing partisipasi yang sangat besar pada waktu itu kan. Karena memang isunya relate banget, kayak waktu RKUHP kan, kamu mau nggak kalau kamu pulang malam, bukan pulang malam, kalau kamu misalnya lagi ke rumah teman, terus kamu digerebek gitu kan, gara-gara kamu dianggap ngapa-ngapain, padahal kan enggak. Nah itu kan memang sesuatu yang, oh iya ya kalau nanti gue main ke kosan temen gue nggak ngapa-ngapain, cuman kerja kelompok, terus gue digerebek dan lain-lain, kan gue nggak mau gitu. Jadi
anak-anak muda itu pada akhirnya ngerasa, oh iya kita harus bersuara nih untuk yang kayak gini gitu. Jadi memang tantangannya yaitu menerjemahkan isu-isu yang kayaknya di awang-awang gitu ya ke dalam hal-hal yang bukan dimengerti, karena anak muda kan juga ngerti gitu, tapi sesuatu yang terasa dekat tadi yang dibilang sama Bro Ardi soal similarity atau kedekatan tadi, itu sih Bro tantangannya kalau menurut saya. Dan juga soal, tapi kayaknya sekarang juga udah mulai lumayan banyak sih ya anak-anak muda yang jadi influencer politik gitu kan. Nah, ini juga sesuatu hal yang patut kita apresiasi gitu kan. Kayak banyaklah channel-channel sekarang yang udah mulai tuh untuk ngajak orang, anak-anak muda peduli politik. Itu Melek sih. politik gitu ya, Ya, Sis. melek politik. Tapi menarik gini, Sis. Dari tadi kan kita, Bro Fahri juga, dari tadi kan kita bicara gimana ya caranya kita mengkampanye supaya pemilih muda ini lebih melek gitu ya dalam berpolitik. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan, entah itu oleh politisi atau orang-orang yang melakukan campaign supaya anak-anak muda ini melek politik, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Jangan ngelakuin ini nih, karena kalau lo ngelakuin ini justru takutnya anak-anak muda malah pada kabur gitu. Ada nggak tuh, Bro Fahri? Ya mungkin gini sih. Tadi saya mau berangkat dari pernyataan si Dara soal kita di sekolah itu ya waktu masih kecil, masih muda gitu ya, sampai punya hak pilih kita diajarin soal politik ya teori konseptual sampai ya hafalan aja gitu. Yeah. Padahal praktiknya kayak apa kita jarang sekali yang namanya menemukan studi kasus itu. Nah ya, saya sebagai dosen gitu ya di kampus, di kuliah gitu, ngasih nggak sih soal-soal atau isu-isu yang bisa dijadikan studi kasus soal politik kepada mahasiswa? Iya, kasih. Mereka ngerti nggak? Iya, mereka ngerti. Mereka bisa kritisi nggak? Iya, mereka bisa kritisi. Tapi seberapa banyak orang yang kuliah di Indonesia? Lebih banyak yang tidak kuliah, mereka nggak paham kasus-kasus terkini. Kalau mereka nggak milih konsekuensinya apa, atau kalau mereka milih kandidat yang latar belakang korupsinya kurang bagus seperti apa, nggak ada. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka lihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin disuruh orang tuanya, sesuatu yang mungkin dia lihat banyak nih balihonya gitu ya. Itu yang mereka pilih gitu ya. Atau bahkan orang-orang yang penting banyak tampil di TV, di media, itu yang mereka pilih. Padahal orangnya tuh mungkin agak kurang gitu ya, kurang secara logika kurang masuk gitu ya ke orang-orang cerdas kayak mahasiswa atau orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Tapi yang jadi masalah itu di Indonesia banyak sekali yang tingkat pendidikannya jauh lebih rendah daripada S1, S2 apalagi gitu. Yang tidak pernah mengalami studi kasus, kalau gue nggak milih akan terjadi ini, kalau gue milih kandidat yang buruk akan terjadi itu, enggak. Ya, yang kritis cuman yang pendidikannya tinggi aja, yang bisa kritis cuman yang S1, S2. Dan mungkin itu ya, saya bisa lihat adalah salah satu yang menjadi target voternya PSI adalah pemilih muda yang cerdas. That's why nggak banyak, sorry to say ya, tidak terlalu banyak yang mau memilih PSI karena pemilih muda di Indonesia nggak banyak yang cerdas gitu. Jadi banyak yang kritis gitu. Treatmentnya sebenarnya berbeda ya. Treatment untuk anak-anak yang let's say punya pendidikan yang lebih baik dengan yang tidak, itu treatment untuk memperkenalkan politiknya berbeda. Gitu. Sangat betul. Seharusnya mengayomi semua kalangan, semua tingkat pendidikan, semua semua pemikiran orang-orang yang kadang-kadang kita harus mengakomodir yang kurang cerdas. Sorry to say, ya yang mungkin hanya lulusan SD, SMP, SMA, nggak masalah gitu ya. Kita harus akomodir itu. Oke. Ya, karena mereka jauh lebih banyak daripada yang kritis. Oke, Sisdar, pengalaman sebagai seorang politisi, menurut Sisdar apa sih yang sebaiknya tidak dilakukan oleh politisi ataupun orang-orang yang mencoba untuk melakukan campaign agar anak-anak muda ini melek politik? Ada nggak Sis yang sebaiknya tidak dilakukan gitu? Saya setuju sama Bro Fahri ya. Saya jadi ingat nih masa-masa saya dulu beneran nyalek dan turun tuh ke masyarakat. Masyarakat itu memang di grassroots ya, kita ngomong masyarakat yang tinggalnya di mana Simalungun, di desa yang kalau ke sana jalannya jelek banget dan
sinyal juga jelek gitu ya. Jadi kita ngomong memang masyarakat yang seperti itu. Dan mereka itu memang keinginannya to be honest nggak muluk-muluk gitu. Mereka justru kita tuh pengennya dengerin mereka gitu bro. Sampai saya tuh suka ini ya, kalau misalnya ke sana ibu-ibunya sih, itu mereka tuh kadang berkaca-kaca ke saya karena dia bilang nggak ada calon anggota legislatif yang pernah datang ke sana maupun pada saat kampanye maupun udah terpilih gitu. Dan anak-anak mudanya juga sama gitu. Mereka kayak, aduh nggak pernah ada orang yang mau kesini dan dengerin kita gitu. Dan mereka tuh nggak suka kalau kita tuh datang ke sana tuh kayak minterin gitu loh, bahasa Jawanya minterin tuh kan kayak kita sok tahu dengan apa yang terjadi di hidup mereka gitu. Nah ini yang saya lihat memang penyakit atau kelemahannya kita politisi-politisi muda ini, kadang kita ngerasa oh kita tuh udah sekolah gitu ya, kita tuh pokoknya kita udah sering masuk TV, kita tuh pokoknya paling tahu lah semuanya gitu kan. Dan ketika kita berinteraksi sama masyarakat atau kita nampil di TV di mana-mana ngasih statement di media tuh pada akhirnya jadi ya kayak dibilang Bro Fahri itu jatuhnya elitis gitu loh, jatuhnya ya nggak relate orang-orang itu ngomong apa sih gitu kan. Sementara yang di bawah itu dan bukan yang di bawah tapi mayoritas rakyat Indonesia itu sebenarnya pengennya ya politik itu sederhana kok. Mereka tuh pengennya politik ya udah lo memperjuangkan kepentingan rakyat, dekat dengan rakyat dan beneran deliver apa yang udah dijanjikan, which is ya bantuan ke mereka dan lain-lain gitu. Jadi memang masih ya di situ level yang diinginkan masyarakat Indonesia, dan bukannya memang politik itu soal itu ya gitu, soal kita ya hadir dan kerja untuk masyarakat gitu kan. Nah itu Jadi, sih sebenarnya treatmentnya memang harus disesuaikan, jangan ketika kita turun ke kalangan yang bawah kemudian kita bicara agak tinggi gitu ya, itu ya, justru akan bikin orang kabur gitu ya. jangan daki-daki, dan juga itu menyinggung mereka loh kalau kamu kita tuh terlalu terlalu ya itu tadi saya bilang minterin, itu menyinggung mereka gitu. Karena ya kamu siapa, kamu nggak tahu ya, karena saya kan turunnya kemarin 10 kota kabupaten, jadi beneran gede banget, harus pergi ke daerah-daerah yang kita beneran nggak pernah dengar namanya bahkan sebelum nyalek gitu kan. Tapi kita datang ke sana sebagai orang baru, kita butuh mereka untuk mudah-mudahan suka sama kita gitu ya, kenal dan suka, ya kita beneran harus ya dengerin mereka, beneran harus apa yang jadi kendala mereka tiap hari, solusinya seperti apa, ya kita harus berperan sebagai mitra dan menyelesaikan bareng-bareng sama mereka gitu. Saya selalu bilang dulu di kampanye gitu ya, bahwa ini tuh kayak pertarungan David versus Goliath kan, kayak kita melawan politisi-politisi lama, kekuatan lama, David versus Goliath, tapi kita tuh bukan jadi Goliath yang menyelamatkan masyarakat ini gitu. Sebenarnya kita tuh kan cuma jadi alatnya aja, batu yang akan dilemparkan mereka gitu. Bukan kita yang jadi sok hero dan datang dengan pemikiran kita, cara-cara kita, nggak kayak gitu. Nah, jadilah teman, iya, bukan gurui gitu ya, Sisdar ya. Butuh mereka untuk sama-sama bagaimana bagaimana ke depannya itu apa yang harus diperjuangkan. Nah, kayaknya ini juga sih yang terjadi di anak-anak muda gitu ya. Kadang kita tuh mungkin ngerasanya, oh ya udah, gue udah lebih dulu di politik, gue lebih ngerti, lo nggak ngerti apa-apa di politik, dan ya udah ikut cara gue gitu. Padahal sebenarnya kan anak-anak muda ini ya sama aja gitu, kayak punya aspirasinya sendiri, dan justru anak-anak muda ini kan seneng kalau misalnya mereka yang dikasih ruang gitu, mereka yang diajak collab, diajak nampil. Sebenarnya itu sih yang disenengin anak muda juga, karena kan di usia-usia kita ini pasti masih pengen nampil, ya nggak sih bro, kayak pengen eksis dan lain-lain, itu ada banget keinginan itu gitu. Jadi buat kita yang politisi muda maupun dewasa, saya nggak mau bilang tua ya, maupun yang lebih dewasa, ya ini jadi masukan kita ke depannya gitu. Sisdara dan juga teman-teman yang bergabung melalui layanan streaming online, saat ini kita sedang berada di Terbit Kopi ya, untuk diskusi publik dari PSI DPC Ciputat, dan juga sudah hadir beberapa teman-teman kader PSI dan juga yang anak-anak muda ini yang tertarik untuk cari tahu gimana ya caranya meningkatkan partisipasi pemilih muda juga nih. Nah, saya mungkin mau ke teman-teman yang ada di sini, ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu saya mau balik lagi tadi ke
Bro Fahri sambil nanti mungkin kita nunggu ada yang mau bertanya atau enggak gitu ya. Nah, Bro Fahri, treatment soal orang yang di bawah, yang pendidikannya di bawah dan yang pendidikan lebih baik itu kan berbeda gitu ya. Selain treatment itu ada lagi nggak sih kira-kira cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ya, sebenarnya ini lebih ke arah apa ya? Substansi aja sih. Ketika seorang politisi ya atau komunikator politik bisa membuktikan apa yang dia omongin ya, ketika menjabat maupun membantu para pejabat gitu ya, orang-orang akan percaya bahwa politik itu bagus, politik itu positif, politik itu asik buat kita ikutin. Selama mereka tanggung jawab amanah dengan apa yang mereka omongin di awal, orang-orang akan lebih percaya dengan politik, lebih akan ikut dengan politik. Jadi substansi itu yang harus dikejar oleh Indonesia secara keseluruhan ya, oleh KPU, pemerintah, partai politik, apalagi politisinya sendiri, apalagi gitu ya, pejabat pemerintah, mereka harus bisa seia sekata gitu ya, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat harus sama sehingga orang-orang mau percaya dan oke, politik itu bagus buat gue, berpengaruh buat gue, seru buat gue ikutin gitu. Oke, Sisdar, tahun depan masih akan ada pilkada, kemudian masih ada pemilu juga di 2024. Seberapa optimis Sisdar melihat anak-anak muda bisa semakin melek dan meningkatkan partisipasi pemilih? Ya, kalau saya jujur optimis banget ya, karena mungkin saya selama beberapa bulan ini kan ngelihatnya dari luar gitu ya, dari agak jauh di UK. Dan ketika saya ceritakan gitu ya sama teman-teman, saya itu kan sekelas itu ada 144 anak dari 50 negara, bro. Jadi beneran itu seluruh orang-orang dari seluruh dunia gitu. Dan kita sering kan ngomongin gimana sih partisipasi politik di mana-mana gitu kan. Dan buat orang luar, buat orang seluruh dunia, bahwa di Indonesia itu misalnya kita ada partai seperti PSI yang isinya anak-anak muda dan dibuat dari scratch gitu ya, dari awal banget, buat mereka itu tuh a big deal gitu. Dan ketika saya ceritain gimana engage-nya anak-anak muda ketika misalnya saya live di Instagram gitu, terus lihat nih banyak anak muda yang ikut dan partisipasi, buat mereka itu adalah suatu hal yang wah keren banget nih. Jadi buat saya, kita juga sebagai anak-anak mudanya harus bisa ngerasa optimisme itu gitu, bahwa kita ini adalah bangsa yang besar gitu ya, bahwa kita ini emang ya orang lain tuh ngelihat kita tuh, orang-orang sana tuh ngelihat kita tuh salut loh dengan gimana kita berperilaku di sini, gimana kita terlibat di politik di sini. Cuman ya memang tantangannya adalah gimana membuat semangat ini jadi lebih besar gitu. Tapi menurut saya kita tuh jangan punya inferiority complex gitu ya. Anak-anak muda ngerasa kita kan anak muda, atau ngerasa kita anak muda belum bisa ngapa-ngapain, kita di COVID ngapain ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memang lebih mau memutar cari cara harus ngapain tuh sebenarnya kesempatan kita tuh banyak banget gitu. Jadi jangan suka membatas-batasi diri sama apa yang mungkin dan nggak mungkin kita lakukan sih. Karena kalau kita berjejaring, gila Indonesia itu kan anak mudanya banyak banget ya, berapa puluh juta tuh sekarang. Dan dengan adanya medsos gitu ya bro, itu kan gampang banget kita saling kontak, kita bisa ngomong sama influencer anak muda lainnya, itu kan sebenarnya ya mungkin dan bisa dilakukan sekarang gitu, dan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu sih sebenarnya kuncinya ada di anak-anak muda ini. Kita sebenarnya mau ngapain? Apa kita mau rebahan aja atau justru kita mau berjuang dan milih kita masing-masing gitu. Okay. Apapun itulah, nggak harus politik, tapi apapun yang menjadi interestnya masing-masing. Tapi saya cukup ada satu line dari Sis Grace Natali yang saya selalu ingat adalah berpolitiklah dengan riang gembira. Nah itu kayaknya perlu tuh ya dikempenkan ke anak-anak muda bahwa politik itu sebetulnya nggak terlalu complicated kok gitu. Kita bisa ngelakuinnya dengan riang gembira ya Sis Dar ya? Benar, iya. Oke, Bro Fahri optimis 2021 sampai 2024 nih akan banyak pilkada dan juga pemilu? Sangat optimis ya kalau kita melihat kemajuannya
sekarang gitu ya, di anak-anak muda, kelihatannya kreativitas kita untuk untuk ke arah politik itu semakin meningkat lah ya, dibanding jauh-jauh sebelum 2014 itu Ya. udah sangat meningkat, orang-orang tertarik untuk terjun ke dunia politik, tidak hanya ke dunia politik tapi juga mengendorse politik itu sangat maju lah. Apalagi sekarang era media sosial yang hype gitu ya, bukan hanya satu, dua, tapi banyak sekali. Ya, zaman dulu cuman Facebook sama Twitter yang hype. Sekarang ada Facebook masih terus, Twitter hidup lagi. Nambah TikTok sekarang ya. Instagram bagus banget, TikTok luar biasa pertumbuhannya, belum lagi ada yang namanya chatting application yang sekarang mulai jadi kayak sosial media, WhatsApp ada story-nya, LinkedIn ada story-nya gitu ya. Semua berlomba-lomba jadi media sosial yang populer, digandrungi oleh masyarakat, digandrungi oleh pemuda, dan itu bisa menjadi channel yang baik untuk sosialisasi atau pendidikan politik anak muda Indonesia. As long as kita bisa menyampaikan bukan kepentingan ya, tetapi hebatnya kalau kita bisa lebih aware terhadap politik dengan cara yang lebih relate, terutama untuk anak-anak muda, kita percaya anak-anak muda akan semakin melek dalam berpolitik, begitu ya, Bro Fahri, Sis Dara. Sis Dara, terima kasih untuk waktunya sore hari ini telah bergabung bersama PSI DPC Ciputat untuk diskusi publik tentang meningkatkan partisipasi pemilih muda. Semoga 2021 dan kedepannya partisipasi pemilih muda terus meningkat ya Sis Dara ya. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sis Dara terakhir mungkin? Iya, tadi saya lupa nyampein bahwa kayak sekarang itu kan juga di 2019 itu kita ngelihat banyak ya anak-anak muda yang ke politik. Nggak cuma di PSI, di partai-partai lain kan juga udah mulai banyak tuh anak-anak muda yang dikasih ruang. Dan saya terharu banget karena abis kita yang kemarin kalah gitu ya, banyak banget tuh yang DM bilang bahwa Kak, aku tuh ngeliatin kakak loh sama teman-teman PSI dan juga lawan-lawan debat lainnya. Dan aku seneng bahwa akhirnya sekarang itu ada orang-orang seusia aku tuh di TV, dia bilang kayak gitu. Karena kan selama ini kita nggak ngeliat ya, kalau politik itu kan yang ngisi ya udah bapak-bapak gendut botak kan di TV biasanya ya, politisi-politisi lama gitu, nggak banyak. Jadi ya buat saya sih yang gini-gini tuh ya, message DM yang kayak gini tuh, itu buat makin optimis sih, itu heartwarming banget karena ngeliatin bahwa oh ternyata yang kita kerjain dengan kita anak-anak muda ikut berpolitik itu juga ternyata bikin anak-anak muda itu ngerasa politik itu sesuatu yang dekat dan mereka juga jadi kepikiran, oh Kak aku tuh kayaknya kepikiran deh suatu saat mau ke politik juga, gimana ya gabungnya segala macam. Dan bahwa pembicaraan itu aja udah dimulai gitu ya, menurut saya itu sih suatu kabar baik lah untuk Indonesia ke depannya gitu. Jadi hari ini makasih banget Bro buat sama-sama Sis Dara, terima kasih. Ya, dan sukses juga untuk kuliahnya Sis Dara. Kita tunggu hasilnya nanti di Indonesia harus bisa semakin keren lagi ya. Dan kita tunggu kiprah politik selanjutnya dari Sis Dara. Sekali lagi terima kasih, selamat sore Sis Dara. Assalamualaikum. Bro Fahri juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Terbit Kopi ya dalam acara PSI DPC Ciputat nih, dalam diskusi publik ya tentang meningkatkan partisipasi pemilih muda. Semoga obrolan kita bertiga hari ini bisa meningkatkan juga awareness anak-anak muda dalam berpolitik. Amin. Sekali lagi terima kasih Adrian, Bro Fahri dan semua teman-teman yang nonton, betul, yang baik online maupun yang sudah hadir di Terbit Kopi Ciputat. Terima kasih sekali lagi. Saya Adrian Syah Suwarso undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.